Di antara lapisan awan gelap, Gilgamesh dan Zhao Wuling saling berhadapan. Zhao Wuling menggertakkan giginya dan mengulurkan tangannya, mengepalkannya erat-erat. Aku tidak akan pernah mundur selangkah pun hari ini. Gilgamesh mencibir dengan jijik dan membuka telapak tangannya. Saya menang. Zhao Wuling merintih dan menatap ke langit. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menang sekali? Gilgamesh menarik tangannya dengan ringan. Melihat penampilan Zhao Wuling, dia juga diam-diam terkejut. Karena di belakang Zhao Wuling adalah anggota kuil penguasa cahaya, dan tidak ada dari mereka yang menunjukkan rasa takut mereka. Bahkan di hadapan para elit klan naga hitam yang mereka bawa, mereka benar-benar maju dengan keinginan untuk mati sebelum menjelaskan niat mereka. Sangat disayangkan bahwa sekarang Gilgamesh telah melepaskan ide untuk melawan Qin Yichen. Dia merasa bahwa dia jelas bukan lawan Zeus sendiri. Harta karun terbesarnya dari raja-raja pembunuh seperti gerimis kekuatan yang tidak mencukupi untuk Zeus, dan dia membutuhkan sarana yang lebih kuat. Dan Qin Yichen adalah sekutunya yang paling penting. Kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk mengalahkan Zeus. Sekarang kuil penguasa cahaya mengalami kesulitan dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia datang ke sini untuk membebaskan pengepungan. Mampu menebak tinju dengan raja ini adalah berkah yang telah kamu kembangkan di kehidupanmu sebelumnya. Jangan bodoh. Zhao Wuling menoleh, tidak ingin memperhatikan Gilgamesh. Arogansi apa? Ketika saya kembali berlatih, pasti ada keterampilan di dalamnya. Saya pasti akan bisa pulih dari kegagalan ini. Gilgamesh tersenyum. Kekuatan Zhao Wuling sendiri tidak terlalu bagus, tetapi nada ini sangat bagus. Dia menggoyangkan jarinya dan melemparkan gelas anggur emas ke Zhao Wuling. Katakan padaku, mengapa kamu datang untuk menghentikanku? Mungkinkah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan tenaga kecil ini? Segera setelah ini disebutkan, Zhao Wuling sadar. Dia memandang Gilgamesh dan tidak keberatan rahasianya terbongkar. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Kekuatanku tidak bagus di tempat lain. Tetapi di dekat kuil penguasa cahaya, aku memiliki kepercayaan diri untuk melawan siapapun kecuali Zeus. Gilgamesh tiba-tiba menjadi tertarik. Jenderal Zhao Wuling bertanya dengan hati-hati, tetapi masih mengerutkan kening. Itu tidak benar. Kekuatanmu tidak cukup. Zhao Wuling mengepalkan tinjunya dan menunjuk kuil penguasa cahaya di belakangnya dengan ibu jarinya yang terangkat. Itu garis bawahku. Mengikuti kata-kata Zhao Wuling, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari kuil penguasa cahaya, berubah menjadi pedang tajam, menembus langit, melewati lapisan awan gelap, dan menabrak langit yang lebih luas. Gilgamesh tertegun sejenak, lalu menatap Qin Yichen, yang tidak berubah sama sekali, bahkan tidak sedikit pun fluktuasi nafas. Gilgamesh tiba-tiba mengerti. Berdiri di depannya bukanlah kuil penguasa cahaya, yang tampak seperti putri duyung di permukaan, tetapi harimau ganas. Ketika dia terbakar, tidak ada yang bisa menahan amarah seperti itu. Semuanya mendorong kuil penguasa cahaya ke arah yang lebih tidak terduga. Dan bahkan Gilgamesh tidak tahu seperti apa kuil penguasa cahaya dalam keadaan seperti itu. Jika seseorang begitu bodoh, kuil penguasa cahaya pasti akan memberikan kejutan besar bagi semua orang. Tetapi bagi yang lain, situasinya rumit. Kekuatan apapun ingin mengganggu kuil Lord Cahaya pada saat kritis ini. Tetapi tidak ada yang ingin menjadi yang pertama. Karena mereka tidak tahu situasi sebenarnya dari kuil penguasa cahaya. Dan mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan bertarung yang dimiliki kuil penguasa cahaya. Jika ada lebih sedikit pasukan tempur, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Jika ada terlalu banyak orang, itu akan menghabiskan banyak biaya, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Yang paling penting adalah tidak ada yang rela menggunakan pengorbanannya sendiri untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Ini adalah langkah yang sangat bodoh bagi mereka. Tidak ada yang mau makan hidung abu-abu dan melihat orang lain makan daging. Tapi hari ini, Gilgamesh membawa naga hitam untuk menjelajahi jalan, dan ada banyak orang yang menonton pertunjukan di luar. Meskipun hanya satu atau dua mata-mata, dampak pada situasi keseluruhan hampir nol. Gilgamesh tiba-tiba berkata kepada Zhao Wuling. Hari ini, aku akan memasuki kuil penguasa cahaya untuk mencari properti, dan membiarkan hal-hal pengecut ini menyesal karena mereka terlambat menembak. Tentu saja, aku akan membiarkan anak buahku turun untuk mencari 2 atau 3 kali. Dan Anda akan bekerja sama ketika saatnya tiba. Selama kamu telah dijarah olehku di permukaan kuil Lord Light, tentu saja tidak ada yang akan menatapmu lagi. Zhao Wuling mengepalkan kedua tangannya. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Meskipun agak tidak menyenangkan bertemu denganmu dan aku untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa kesalahpahaman itu akan berlalu, dan waktu akan memberitahu siapa kita sekutu dan siapa musuh. Gilgamesh menyeringai. Bagus sekali. Kamu memiliki keterampilan setengah matang dari pria berangin itu. Aku hampir mempercayainya. Dengan mengatakan itu, Gilgamesh berdiri dan memberi isyarat. Di belakangnya, naga hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Berpura-pura mengikat orang-orang di kuil penguasa cahaya dan mengantar mereka ke bawah. Saat Gilgamesh turun dari langit, hati manusia di bawah naik ke tenggorokan mereka.
Tanpa memberi orang waktu untuk bereaksi, Gilgamesh berbicara dengan acuh tak acuh. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari sumber daya, dan saya tidak memiliki niat buruk untuk Anda semua yang hadir, milik Anda. Gilgamesh tiba-tiba kehilangan kata-kata, dia masih belum tahu seperti apa tugas kuil penguasa cahaya. Menurut akal sehat, Zhao Wuling hanyalah seorang kapten tim pengawal. Kapan gilirannya untuk memimpin situasi keseluruhan kuil penguasa cahaya? Zhao Wuling dengan cepat mentransmisikan suara. Tim pengawal secara khusus bertanggung jawab untuk melawan musuh asing. Jika aku kalah, kuil penguasa cahaya akan hilang. Setelah mendengar ini, Gilgamesh melanjutkan. Kapten tim pengawalmu telah ditangkap olehku. Kamu tidak perlu membuat perlawanan yang tidak berguna. Menyerahlah sekarang. Aku tidak akan menghancurkan kuil penguasa cahaya. Bagaimanapun, aku dan Feng memiliki perasaan lama. Kamu tidak dapat melindungi sumber daya ini, jadi biarkan aku melindunginya. Setelah selesai berbicara, Gilgamesh melambaikan tangannya, dan naga hitam yang mengikutinya langsung berangkat, seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke kuil penguasa cahaya. Orang-orang di luar meratap. Mereka tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di depan mereka, dan mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa kuil penguasa cahaya telah gagal. Mereka hanya tahu bahwa tanah suci di hati mereka telah dikotori oleh orang lain. Kejadian ini, yang bisa disebut runtuhnya kepercayaan, membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun satu persatu berlutut di tanah, tinju mereka terkepal. Penghinaan yang diderita oleh kuil Guangzhou hari ini pasti akan dibalas di masa depan. Bahkan jika Lord of Light jatuh, ajaran yang dia sebarkan akan membuat semua orang mengerti bahwa kuil Lord of Light dapat dikalahkan untuk sementara, tetapi tidak akan diam selamanya. Hari ini saya mengirim kuil Lord Guang, dan kami pasti akan membangunnya lagi. Entah siapa yang berteriak di antara kerumunan itu, dan tiba-tiba terdengar tangisan.